5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hikmaeng. Saya mahasiswa UIN STS Jambi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 1. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dalam mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Iskandar, MSI, PhD, dan Bapak Dr. Haji Kasful Anwar, MPD. Nah, judul proposal tesis saya kali ini adalah Implementasi Manajemen Perlibatan Masyarakat Berbasis Holistik Integratif dan Karakter di Taman Kanak-kanak Mamul Ulum Mejubang, Kecamatan Mejubang, Kabupaten Batanghari. Oke, penelitian ini dilatar belakangi pentingnya peran orang tua maupun pendidik untuk membantu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki setiap anak. Sebab usia ini merupakan usia awal yang paling penting dan mendasar sepanjang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Karena pada usia ini merupakan peluang perkembangan anak sangat berharga dan sangat menentukan masa depannya. Dan masa ini disebut juga sebagai masa usia emas atau golden age. Di Indonesia, sebagai upaya pemerintah agar dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak, maka di Indonesia adanya lembaga pendidikan, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan pada pasal 1/14 yang berbunyi pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Secara kualitas maupun kuantitas, pendidikan anak usia dini masih belum bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sebab fakta menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini di Indonesia masih banyak diwarnai oleh pembebanan terhadap anak. Seperti anak usia dini memperoleh perlakuan yang sama dengan anak usia sekolah dasar. Kemudian, pembelajaran terlalu fokus pada kemampuan membaca, tulis, dan hitung. Usia 0-6 tahun, penyerapan informasi dan tahap sosialisasi yang diterima 100% dari apa yang dilihat, didengar, dan apa yang dirasakan. Tentu anak usia dini adalah seorang yang peniru yang sangat handal. Namun, fenomena yang saat ini sangat memprihatinkan adalah mengenai efek dari media massa elektronik sebagai agen sosialisasi yang menyuguhkan tayangan dan tontonan untuk anak-anak. Media massa elektronik ini dijadikan mainan dan teman setia sehari-hari oleh anak-anak. Tentu hal tersebut banyak berdampak buruk pada anak, seperti anak menjadi kecanduan Android, canduan main game, anak jadi malas belajar, dan suka melawan orang tua. Nah, berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, perlu adanya upaya pembentukan karakter pada anak usia dini dan pengembangan potensi dalam sebuah konsep pendidikan yang berprinsip menyeluruh dan terpadu atau holistik integratif, yang meliputi pemeliharaan kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan, dan butuh pengaplikasiannya pada dunia nyata. Anak merupakan unsur bagian dari masyarakat yang pastinya akan selalu berinteraksi dengan masyarakat, baik melalui media maupun secara langsung. Dunia pendidikan tidak pernah terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Apabila dunia pendidikan tidak membuka diri dengan kehidupan masyarakat, maka dunia pendidikan akan jauh tertinggal, bahkan tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Maka antara dunia pendidikan dan masyarakat harus ada keterlibatan antara keduanya, sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat berguna bagi kedua pihak
pihak tersebut. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian layanan pendidikan. Kemudian pada pasal 8 menjelaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kemudian, manajemen diartikan sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama lebih bermanfaat. Kemudian, 4 fungsi manajemen yang dilaksanakan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Salah satu ahli menyebut, Danny Griswold mengatakan bahwa perlibatan masyarakat merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi dengan interest publik, dan melaksanakan program atau tindakan untuk mendapatkan pemahaman. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa lembaga sekolah perlu melakukan beberapa aktivitas dalam melaksanakan manajemen peran serta masyarakat agar mendapat hasil yang diharapkan dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan Grand Tour peneliti di Taman Kanak-kanak Mambaul Ulum Bajubang, ditemukan bahwa adanya unsur keterlibatan pihak-pihak dari masyarakat. Keterlibatan tersebut meliputi pemeliharaan kesehatan seperti yang terlihat dengan adanya kunjungan rutin dari pihak puskesmas, dan terdapat alat mengukur pertumbuhan anak seperti mengukur tinggi badan, timbangan berat badan, dan lingkar kepala. Kemudian ada bentuk keterlibatan dengan orang tua dan masyarakat seperti adanya kegiatan parenting dengan orang tua murid. Nah, tentu dalam pelaksanaan program tersebut, pihak sekolah selalu melibatkan orang tua untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Namun, masih ada beberapa orang tua yang belum bisa sepenuhnya ikut serta dalam keterlibatan tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbullah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi manajemen perlibatan masyarakat berbasis holistik, integratif, dan karakter di Taman Kanak-kanak Mambaul Ulum Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Kedua, apa yang menjadi kendala dalam implementasi manajemen perlibatan masyarakat berbasis holistik dan karakter. Yang ketiga, apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi manajemen perlibatan masyarakat berbasis holistik, integratif, dan karakter di Taman Kanak-kanak Mambaul Ulum Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi manajemen perlibatan masyarakat berbasis holistik, integratif, dan karakter. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisa kendala serta mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi manajemen perlibatan masyarakat berbasis holistik, integratif, dan karakter di Taman Kanak-kanak Mambaul Ulum Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Pada kajian pustaka, pertama tentu kita mengetahui pengertian anak usia dini. Banyak para ahli menyebut pengertian anak usia dini seperti yang dikatakan oleh Montessori bahwa anak usia dini adalah anak yang berada pada periode sensitif, sebab pada masa ini secara khusus anak usia dini menerima stimulus-stimulus tertentu. Nah, pada masa ini disebut juga dengan masa golden age atau masa emas, yang merupakan masa anak usia dini untuk mengeksplorasi hal-hal yang ingin mereka lakukan. Kemudian, seperti yang dikatakan Danny Griswold, perlibatan masyarakat merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi dengan interest publik, dan melaksanakan program atau tindakan untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian publik. Maka dapat kita pahami bahwa sekolah perlu melakukan beberapa aktivitas dalam
melaksanakan manajemen peran serta masyarakat agar dapat mencapai hasil yang diharapkan dan memberdayakan masyarakat dan lain. Kemudian pengertian implementasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Kemudian ada ahli yang menyebutkan, Browne dan Wilderskay mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Artinya bahwa implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Kemudian manajemen pelibatan masyarakat berbasis holistik integratif. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 60 Pasal 2 Tahun 2013 mendefinisikan bahwa pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah suatu upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan evaluasi. Kemudian manajemen pelibatan masyarakat berbasis karakter, artinya bahwa pendidikan berbasis karakter merupakan implementasi nilai-nilai kebaikan yang diimplementasikan bersama oleh seluruh pihak secara terpadu yang terlibat dengan sekolah. Kemudian ada penelitian relevan. Di sini saya temukan bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh Nelly Iparuhaina yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul Manajemen Program Pendidikan Holistik Berbasis Karakter di Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sri Agustini yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini. Studi kasus di PAUD Aisyah, Bustanul Atfal, Wahdatul Ummah, dan Al-Islah Kota Metro. Nah, dari beberapa penelitian tersebut terdapat persamaannya, itu membahas tentang holistik integratif, namun banyak sekali perbedaannya, terutama pada tempat, subjek. Nah, pada peneliti fokus pada implementasi manajemen pelibatan masyarakat berbasis holistik integratif dan karakter di taman kanak-kanak. Nah, kemudian jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif yang diartikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar belakang. Kemudian tempat dan subjek penelitian. Tempat yaitu di Taman Kanak-kanak Membaul Ulum, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, orang tua, dan anak Taman Kanak-kanak Membaul Ulum Bajubang. Dan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Nah, kemudian teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah sesuai dengan teori Miles dan Haberman, dilakukan melalui 3 langkah, yaitu kondensasi data atau data condensation, kedua menyajikan data atau data display, dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Nah, kemudian triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada, seperti dari dokumentasi, wawancara, dan observasi. Oke teman-teman, itulah tadi hasil presentasi dari proposal tesis hikmah yang berjudul Implementasi Manajemen Terlibatan Masyarakat Berbasis Holistik Integratif dan Karakter di Taman Kanak-kanak Membaul Ulum Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Terima kasih teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.